aduh ini udah mulai mengancam nyawa nih sepertinya gitu ya. Soalnya saya udah mulai sakit-sakitan gitu ya. Suami sakit-sakitan gitu, dia aneh gitu padahal nggak pernah sakit. Nah dari situlah saya akhirnya berobat lah, bener-bener ke Pak Ustadz gitu ya, dia ahli spiritual. Saya ketemulah Pak Bobi, ceritanya itu kenalannya itu dia teman kerja dulu kebetulan, tapi Pak Bobi itu suaminya gitu. Jadi saya tuh temennya itu sama Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi itu punya suami, nah itu Pak Bobi gitu. Jadi nggak sengaja ketemu Pak Bobi, tadinya saya mau curhat gitu ya, akhirnya ketemu sama Pak Bobi. Dari situ dia udah langsung tahu aja keadaan kondisi saya gitu. Dia nggak banyak omong, dia langsung ngomong gini aja, ibu jangan nunggu besok atau lusa, kalau ada rezeki langsung pindah dari rumah itu, cari rumah kontrakan lagi. Duh, kita makin bingung, mana nggak pegang uang gitu ya Mang ya. Jadi masa itu memang kondisi ekonomi sedang parah-parahnya ya? Parah-parahnya Mang Jadi itu kan COVID ya, COVID gelombang kedua waktu itu. Saya udah jelas saya berhenti kerja. Suami saya 1 bulan paling kerja 5 hari Mang Yang dibayarnya tuh harian. Ya untuk makan pun sebetulnya nggak cukup gitu. Dari situ dia langsung nyuruh saya untuk keluar dari rumah itu sesegera mungkin katanya. Dia ceritain semua. Di situ dia cerita kalau di rumah yang ditinggalin itu memang ada jinnya katanya. Jinnya itu 3 yang suka menggodain anak saya, yaitu yang bentuknya anak kecil itu Mang yang suka bikin anak saya pingsan, kesurupan gitu dan lain-lain. Yang kedua itu yang sering saya itu ternyata sosok genderuwo Mang genderuwo gitu ya. Yang saya tahu dari anak saya yang waktu anak bayi nangis itu yang muncul di plafon, itu genderuwo yang itu. Yang ketiga itu sosok kuntilanak katanya yang ada di dapur, yang kayang itu jalannya ya, itu yang ngegodain suami saya. Jadi yang membikin saya tuh nggak mau berhubungan. Saya tuh sering banget bertengkar gitu Mang cuman gara-gara hal sepele gitu ya sama suami itu. Jadi panas aja gitu auranya. Suami saya kayak jijik ngelihat saya pun sama gitu, nggak mau deket-deket sama suami, apalagi dengan suami yang sakit-sakit kayak koreng kayak gitu ya. Terus talnya juga sempat kayak bisul-bisul gitu Mang Saya kan tambah curiga, kamu ngapain itu, habis ngapain kamu nakal gitu ya, jajan kan akhirnya kan ke situ ya gitu. Jadi dia tuh stres gitu Mang kita bertengkar gitu, pokoknya sering banget. Malah dia bilang katanya aku tuh nggak mau gitu padahal dia aja nggak pernah deket gitu. Jadi kita tuh kayak diinin aja, nggak mau tidur satu ranjang Mang Kalau dia tidur di kasur, saya di kursi gitu. Jadi gitu aja, nggak mau gitu, nggak mau bareng aja gitu. Malah saya seringnya malah berhayal sama laki-laki itu yang sering saya mimpiin itu. Gitu. Akhirnya dari situ suami saya mulai takut. Jadi sok bapak bener kan apa yang terjadi katanya, kamu sering mimpi ini, terus sekarang kamu lagi sakit, vital kamu itu kok tahu gitu ya dalam hati. Jadi katanya ya yang sering dalam mimpi saya itu yang si sosok genderuwo itu Mang Jadi dia tuh nggak mau suami saya deket-deket sama saya. Makanya dia bilang, Pak Bobi bilang itu anak yang saya kandung itu anak genderuwo katanya gitu. Jadi hasil dari dia. Makanya kalaupun nanti akan kembali lagi juga entah kayak gimana sosoknya, amit-amit nauzubillah gitu ya. Jadi mending ridoin aja kata Pak Bobi gitu ya. Dia ujuk-ujuk tahu semua gitu ya. Nah lalu dia bilang suami ibu sekarang vitalnya seperti itu sengaja si ulah si genderuwo itu ditetesin air liurnya, dan anak ibu semua juga sama katanya gitu. Saya tanyain ke anak saya, oh iya, anak saya nggak berani nyerita Mang jadi mereka itu vitalnya itu semua anak saya laki-laki semua bisul-bisul gatal gitu.
Jadi mereka tuh inisiatif beli salep sendiri, kalau ke dokter malu katanya gitu ya. Saya kan juga aneh kenapa nggak ngomong, malu katanya, terus takut gitu ini sakit apa. Jadi anak-anak saya laki-laki semua kan, termasuk suami saya, ditanya semua kayak gitu Mang Ei. Nggak nunggu lama, Pak Bobi ngasih pinjam uang, ini segera pindah dari rumah itu. Saya bukan ngedahuluin yang maha kuasa katanya gitu, cuman kalau semakin lama-lama ibu akan gila, kalau enggak gila ibu akan mati, dia akan gila lagi nanti ibu gitu katanya. Kok tahu gitu ya, saya udah mau hampir. Dari situ saya nggak berani pulang Mang Ei, nggak mau gitu. Jadi Itu pindah besoknya. Iya saya nunggu sehari dulu karena saya nginep di rumah Pak Bobi, takut saya pulang lagi. Sekeluarga. Enggak, saya telepon anak saya, nak kamu jangan dulu pulang ya, tidur di nenek gitu ya. Iya, yang satu tidur di nenek, yang satu nggak mau, ternyata dia nggak apa-apa karena besok sekolah pagi kata dia gitu ya. Kamu nggak takut, nggak apa-apa, nanti mau ajak temen katanya gitu ya. Nah ya udah, akhirnya saya nginep tuh di rumah Pak Bobi sama suami saya, termasuk suami saya takut sama sekali. Jadi takut Mang Ei, kita semua ngeri bener takut. Nah di saat malam itu kita nginep di rumah Pak Bobi, anak saya yang sendiri di rumah, dia ternyata sendiri itu di rumah. Jadi dia awalnya agak takut nih, dia ke teras, diam di teras rumah, dia nge-WA temenin gitu di rumah tuh. Nah di saat itu ada suara anak kecil lari di dalam rumah katanya. Saya nggak berani, katanya ada suara anak kecil. Gak berapa lama dia lagi nge-WA temen, itu kan di depan tuh ada pohon palem ya Mang Ei, di depan teras tuh ada yang jatuh Mang Ei, gede kayak batu gitu jatuhnya. Dia lihat, pas ngeliat itu kepala Mang Ei, kepala laki-laki tapi ngebelakangin, kepala jatuh dari pohon palem seperti buah kelapa, kayak buah kelapa gitu. Dia langsung ngeliat kan, gini refleks itu kepala. Gak berapa lama, pokoknya dia keterkesima, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Anak saya tuh yang kedua itu. Nah akhirnya datang temennya, barulah dia ke distrik gitu ya. Oh temennya datang, itu udah nggak ada. Nah terus dia nyeritalah ke temennya, nggak jadi dia nggak jadi nginep di rumah Mang Ei. Jadi kosong tuh rumah. Besok paginya saya langsung beres-beres sama suami saya, anak saya dibantuin. Kebetulan jadi pas datang itu saya tuh barang-barang nggak dikeluarin karena barang-barang udah komplit tuh di rumah itu. Jadi barang-barang saya tuh saya simpan di musola. Musolanya tuh luas Mang Ei. Saya nyimpen barang-barang di situ. Barang-barangnya juga nggak barang-barang gede gitu ya, cuman kardus-kardus ya, baju-baju kayak gitu ya. Nah saya langsung rapihin tuh. Setelah itu, setelah lagi beres-beres tuh, sampai maghrib nih ya, pokoknya mencekam itu malam itu. Setelah kita mau pindah itu ya, itu mencekam di rumah itu suasananya. Wah, kita padahal lagi nunggu mobil Mang Ei, lagi nunggu mobil tuh, mobil datangnya malam, datang dong jam 1 malam mobil. Wah, kita langsung siap-siap nih ngeluarin barang dari musola ke garasi gitu ya, mindahin barang. Di saat mindahin barang itu ada yang saya mimpiin, yang tinggi besar pakai jubah putih dan sorban putih itu ada di musola. Dia besar segini sih kelihatannya. Di musola dia muncul, terus dia gini Mang Ei gitu. Jadi kayak nyuruh kita pergi aja, tapi rautnya itu kayak sedih. Tapi kita tuh disuruh gini, kayak sana pergi aja, sana pergi gitu. Jadi kayak yang kasihan gitu ngelihat kita itu. Akhirnya udahlah beres Mang Ei, ceritanya kita udah pindah malam itu. Kita pindah ke kontrakan baru untuk batu loncatan sih sementara, karena jangan sampai nunggu bulan depan katanya gitu. Saya pindah waktu itu bulan November Mang Ei, November 2023. Berarti udah setahun? Iya, belum sih, kan November 2023 tuh. Kalau Desember atau Januari 2024 saya masih di situ, nggak tahu deh.
Baru kemarin ya? Baru kemarin saya November pindah